Nah, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan sudah terjadi berkali-kali ya jual beli senjata. Tampaknya aparat beberapa tidak ada yang kapok begitu. Apakah ini memang karena kurang pengawasan dari tingkat tertinggi dari katakanlah TNI dan Polri atau memang memungkinkan celah tersebut terjadi? Dua-duanya ada. Di satu sisi memang pengawasan perlu ketat dan terus-menerus. Sebagai contoh misalkan sudah terpantau adanya sindikat jual beli senjata. Ini tentunya bagaimana diambil langkah untuk segera ditindak, tidak kemudian nunggu-nunggu karena keburu nanti ada yang dijual. Demikian juga daerah mana yang membutuhkan, ini juga perlu menjadi perhatian. Contoh, satu daerah konflik sedang meningkat, tentunya membutuhkan senjata. Nah ini perlu diwaspadai untuk pasokannya ke sana. Nah oleh sebab itu aparat sekarang jauh lebih canggih untuk bagaimana cara memantau pergerakan ini. Nah diharapkan deteksi dini menjadi penting sehingga transaksi tidak terjadi. Tapi kan sekarang posisinya aparat Pak yang menyalahgunakan jabatannya untuk hal yang memang di luar kekuasaannya kan Pak? Betul, kalau saya melihat ini yang terjadi sekarang mereka tidak menggunakan jabatannya ya. Berbeda kalau saya misalkan seorang Kapolres, kemudian dengan kewenangan saya meloloskan sesuatu, lain lagi. Ini kan perorangan. Perorangan yang kemudian terhubung mata rantainya penjualan senjata ini sampai dengan masuk ke KKB. Dan kita semua tahu di tengah situasi sekarang orang sedang membutuhkan uang, ekonomi sulit, maka segala hal yang berisiko pun diambil. Nah ini masalah. Jadi menurut kami pertama pengawasan harus ditingkatkan, belajar dari modus ini, maka pola pengawasannya juga mengikuti. Oh ternyata modusnya begini transaksinya. Berarti pengawasannya ini misalkan dalam hal transportasi, pergerakan senjata dari satu titik ke titik, misalkan harus lewat pelabuhan. Berarti pengawasan di pelabuhan. Misalkan bandara, harus peningkatan pengawasan di bandara. Apakah di situ X-ray diberlakukan, apakah di situ ada jalur tikus, ini yang terjadi. Jadi seperti contoh kami melihat di Tawau, Nunukan, itu dengan mudah karena mereka lalu lintas nelayan, lalu lintas penduduk bisa dititip. Ada lagi terjadi di daerah Talaut, kami temukan sendiri, namanya barter trade. Kapal nelayan Filipina membawa senjata, nanti di tengah laut ditukar dengan nelayan Indonesia membawa hasil bumi. Ini betul ada. Dan justru masyarakat yang melapor ke kami, Pak, kemarin ada nelayan dari Filipina menjual senjata. Siapa yang beli? Teman saya. Teman kamu di mana? Langsung kami infokan ke aparat setempat. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Pak Sutioso. Dari pantauan Anda selama beberapa tahun belakangan ini, Pak Sutioso, apakah mereka yang melakukan jual beli senjata ilegal ke kelompok separatis ini selalu memiliki modus yang sama atau mungkin menjalankan modus yang berbeda-beda? Iya, jadi seperti dikatakan Pak Beni tadi ya, jadi motivasinya memurni keuangan, aku meyakini itu ya, apalagi dia bukan putra daerah. Nah, kemudian ya harus ada tindakan yang paralel. Tindakan pertama adalah terhadap oknum. Oknum itu harus dihukum berat dan penjara setelah itu. Tetapi juga ada tindakan pembinaan tadi, yang diberikan sanksi atasannya gitu. Berarti dia gagal membina anak buahnya dong, kan gitu kan. Dan itu dalam tradisi TNI Polri saya kira sudah ada gitu. Jadi satu step di atasnya gitu, kalau dia anggota regu ya, komandan peleton, komandan kompinya, itu harus kena sanksi yang di lapangan di sana kan. Sanksi paling tidak kodenya kurang baik ya karena membina anggotanya seperti itu gitu. Nah, tetapi bagi saya ya, penyelesaian di Papua itu harus sesegera mungkin. Kalau berlarut-larut ya, itu menunjukkan waktu untuk terjadinya intervensi pihak asing gitu. Penyebabnya apa? Mari kita lihat ya, OPM itu. Ini kan OPM sebenarnya, Organisasi Papua Merdeka. Tapi kan selalu kita katakan KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Karena kriminal ini adalah porsi Polri. Bukan kita meremehkan kepolisian, bukan ya. Tapi kita lihatlah jumlah polisi itu kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk itu sebenarnya sudah tidak imbang. Ya. Kemudian tugas polisi itu A sampai Z harus ditangani. Ya. Jadi kalau kita sebut dia itu seperti itu, menurut saya dia adalah separatis karena ingin merdeka.
dari negara kita kan. Dan itu dikerahkan tentara. Nah kita selalu ragu-ragu mengatakan itu gitu, takut nanti pelanggaran HAM internasional segala macam. Mari kita mencoba membuat perumpamaan bahwa ada negara bagian katakan di California yang mau memisahkan diri dari Amerika Serikat. Saya pastikan pasti dikirim tentara dan dihajar habis itu. Baik. Tapi giliran itu jadi tempat kita ragu untuk mengatakan itu, takut dituding nanti HAM. Akhirnya terus bertele-tele. Jadi di sana itu sebenarnya memang ada tentara ya, ada TNI, tetapi itu kan sebagai penguat saja, pendukung gitu kan. Baik Bang Yos. Mari kita coba kembalikan dua. Ini adalah separatis. Lihatlah benderanya, lihatlah kalau dia ulang tahun, sepakat ulang poin tahun itu, Bang PS. Yos. Gitu kan. Sepakat poin Jadi itu, Bang Yos. jangan kita takutlah menghadapi kayak begitu. Dengan gerakan-gerakan Amerika yang sudah ngirim tentara tadi, marinir ribuan di Margaret Darwin, itu sudah jelas mudah sekali dibaca. Mana arahnya? Dia nunggu saat saja. Kapan bisa cari alasan untuk enter nanti di dalam. Oke Bang Yos. Gitu. Kalau kita memang tidak. Baik, kalau Bang Yos mengatakan butuh sanksi berat tadi kan, Bang Yos. Ada 25 sampai Bang Yos. 30. Baik, kalau Bang Yos mengatakan butuh sanksi berat, kalau Pak Benny Mamoto seperti apa Pak? Karena ini dijual ke kelompok separatis yang harusnya kita berantas seperti itu. Sanksi apa untuk para anggota ini, oknum ini agar tidak lagi terjadi? Ya, yang pertama tentunya ajukan ke pengadilan, diberikan sanksi tidak hanya masalah internal kedinasannya, secara pidana diajukan, kemudian nanti tentunya ada faktor yang memperberat. Satu, dia aparat, dia tahu apa namanya bahayanya menjual, kemudian dampak ketika senjata ini beredar nanti digunakan dan sebagainya. Itu bisa dijadikan alasan pemberat, meskipun motivasinya hanya ekonomi. Ekonomi, oke. Baik, hukuman yang lebih berat mungkin harus diberikan kepada aparat yang justru berkhianat dalam tanda kutip seperti itu. Agar ya. ada efek jerat di saya. Betul. Baik, terima kasih Pak Benny Mamoto atas waktu bersama kami di program Kabar Petang, dan terima kasih juga Pak Sutioso sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.